Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel ABG, tentunya untuk berbagi tips dan trik seputar dunia otomotif. Nah, untuk konten kali ini cara perawatan yang terbaik untuk motor Matic. Jadi ini berlaku khusus untuk Matic semua jenis, baik dari Yamaha maupun dari Honda ataupun Suzuki. Jadi pada intinya khusus motor Matic. Nah, jadi banyak yang belum paham untuk perawatan khusus di motor Matic, karena biasanya yang dirawat hanya pada bagian mesin dan pada bagian gearbox. Jadi ada salah satu sistem kerja otomatisnya yang tidak, bahkan orang belum paham untuk cara perawatannya. Nah, jadi saya sarankan pertama untuk melakukan perawatan pelumas bagian mesin, yaitu pada bagian oli. Ya mungkin itu udah lumrah, sudah banyak yang tahu. Di situ juga ada oli kardan, itu juga sudah banyak yang paham. Tapi ada satu bahkan hampir merata pemilik motor Matic belum tahu cara perawatannya. Jadi padahal ini sangat berpengaruh untuk tingkat keawetan pada otomatis, khususnya untuk bagian Maticnya. Jadi salah satu perawatan ini harus kita buka pada bagian box CVT-nya. Nah, jadi di bagian inilah yang perlu kita lakukan perawatan. Nah, untuk ukuran perawatannya dan cara pengerjaannya, silahkan ditonton videonya sampai selesai. Tentunya agar sahabat kreatif semua bisa memahami dan juga bisa menerapkannya. Tentunya agar kendaraan Anda lebih awet. Tentunya tingkat kenyamanannya juga tetap nyaman, performa mesinnya juga tetap enak. Di sini ada bagian poin-poin penting yang perlu kita melakukan rutin untuk melakukan servis. Pertama, kita bersihkan kotoran ataupun debu sisa dari kapas ganda, karena itu juga bisa menurunkan performa motor. Selain itu juga akan bisa membuat aus pada bearing ataupun kelaharnya. Di depan di sini ada bos. Jadi bos untuk bagian poli depan, ini juga untuk membantu penggerak fungsinya dari rollernya. Nah, jadi di sini ini untuk bagian bos ini, di sini juga ini perlu melakukan ataupun perlu kita beri pelumas. Jadi disinilah banyak orang yang belum paham, bahkan ada yang sudah paham tapi sering mengabaikan bahwa ini tidak berpengaruh. Padahal untuk pengaruhnya sendiri itu cukup rawan. Jadi kalau ini tidak berpelumas, dengan kata lain ini akan terjadi gesekan sehingga menimbulkan haus pada bagian bosnya, sehingga untuk bos ini tidak presisi lagi, akan goyang. Ini akan menurunkan performa motor. Selanjutnya akan menimbulkan suara kasar di bagian box CVT. Nah, jadi saya sarankan, adapun untuk stempadnya, di sini stempadnya khusus ini untuk bagian CVT. Ini stempadnya, ini sering banyak ditemukan, cukup mudah dengan harga juga tidak terlalu mahal. Jadi perawatan ini murah, tapi efeknya sangat berpengaruh di baik dari performa ataupun suara mesin. Nah, lanjut kita bagian buka bagian CVT bagian belakangnya. Nah,
Nah, di bagian CVT belakang ini juga ada bearing. Ini harus terkena pelumas menggunakan stempet. Jadi ada dua jenis. Jadi stempetnya yang satu itu lebih kental, yang satu agak cair, dan kata lain tidak terlalu kental. Jadi beda ini kalau untuk bagian belakang itu kasih yang agak kental. Nah, untuk bagian depan, poli depan di sini kita kasih yang agak encer. Itu biasanya tutupnya juga berbeda, tapi pada intinya untuk pemilihannya yang kental ditaruh di bagian belakang. Seperti tadi ya. Nah, setelah kita bersihkan, untuk bagian CVT-nya tinggal kita kasih stempet. Pertama untuk poli belakang. Nah, jadi di sini kita kasih stempet lagi setelah kita bersihkan. Kita ini sekarang poli depan juga kita kasih stempet juga. Nah, jadi jangan terlalu banyak, yang penting rata. Jadi untuk kesimpulan dari video ini, untuk perawatan di motor matic itu sistem kerja otomatisnya, pertama kita memberikan pelumas pada bagian poli depan dan juga poli belakang. Nah, adapun untuk ukuran jarak tempuhnya biasanya di angka 5000 kilometernya, baru kita kasih stempet lagi. Tujuannya supaya poli bagian depan ini tetap presisi dan juga bearing ataupun kelar bagian CVT-nya tetap aman. Nah, ataupun bisa juga diukur dengan ukuran ganti oli. Jadi 5 kali ganti oli ini juga harus diperhatikan untuk diberi stempet. Nah, itu aja untuk video kali ini, saya cukupkan. Semoga videonya bermanfaat, tentunya bisa diterapkan, dan dukung terus channel ini dengan tekan ikon loncengnya, tekan tombol like-nya, dan yang belum langganan silahkan tekan subscribe. Kalaupun ada yang mau konsultasi ataupun bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Next akan saya berikan jawaban sesuai dengan kemampuan yang saya miliki.